Shalom, apa kabar semuanya? Kami sangat senang bisa menyapa teman-teman semua di minggu yang luar biasa ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami menyambut Welcome Home, Welcome to Joshua Generation. Nah, masih dengan tema yang sama pada bulan Oktober, yaitu Grow in Strong. Pada bulan ini, kita akan sama-sama belajar gimana sih untuk tetap bertumbuh meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Selanjutnya, untuk ibadah Youth Joshua Generation akan ditayangkan setiap hari Minggu pukul 6 sore di channel YouTube GPPI Sion. So, kita mau mengingatkan teman-teman semua untuk jaga hati, jaga hadirat Tuhan, tetap fokus dan jangan main HP. Dan semoga teman-teman diberkati di service ini. Enjoy the service and God bless you. Shalom. Belum semuanya shalom. Anak muda dimanapun kamu berada, percayalah bahwa cinta kasih Tuhan selalu menyertai kehidupanmu. Satu sukacita pada saat ini kita bisa beribadah. Meskipun kita terpisah, kita beribadah secara online, tapi saya percaya bahwa kita disatukan di dalam kasih Kristus. Satu sukacita pada malam hari ini kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa meninggikan Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan bertata dalam setiap pujian kita. Mari kita ambil waktu sejenak, kita saat teduh sejenak dengan Tuhan. Saya akan baca terlebih dahulu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Tuhan, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Oleh sebab karena kekuatan yang besar, musuhmu tunduk menjelat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkan namamu. Mari kita ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Mari tutup matamu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan setiap fokusmu kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia sejenak. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan tinggi-Mu. Sebab Engkaulah Raja yang layak disembah. Bahkan seluruh bumi menyembah Engkau. Dan saat hari ini juga Tuhan kami rindu menyembah Engkau, memberi yang terbaik buat Engkau. Segenap hati kami, kekuatan kami, hanya kami ingin berikan buat Engkau. Sepanjang minggu Engkau telah berkati kehidupan kami. Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau menjaga kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik untuk Engkau. Mari Tuhan liputi kami dengan kasih. Engkau berkati Tuhan jalannya ibadah awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berjanji biarlah kemuliaan Tuhan yang kami tinggikan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. We worship you Jesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak diagungkan. Mari bangun rohmu untuk menyembah Dia. Mari bangun penyembahanmu yang terbaik buat Dia. Sebab Dia yang layak disembah. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Worship you. Kaulah Raja kami. Kau yang memerintah dalam kehidupan kami. Mari angkat penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya Allah, banyak syagat. Yesus Tuhan, Kau yang memerintah dalam hidup kami. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami berjanji bahwa kami kembalikan segala pujian dan pengagungan hanya bagi Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan daripada Bapa Yahweh menyertai setiap anak-anak-Mu yang melayani pada saat ini. Bahkan kami semua yang beribadah dimanapun kami berada, kami merindukan kehadiran-Mu dalam hati kami.
Mari penuhi kami dengan sukacita-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya itu yang dapat memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagilah Engkau yang layak disembah dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah sama-sama dan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Kak Isa. Buat teman-teman yang di rumah, sebelum kita mulaikan ibadah ini dan tadi sudah dibuka oleh Kak Yusak, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Serah kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan tak ada kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Serah kemenangan. Sama-sama kita membuat Tuhan. Katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Katakan jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
semuanya, semua kemuliaan, semua hormat hanya bagi nama Tuhan. Pada saat ini saya ajak teman-teman yang ada di rumah untuk kita menyembah bersama. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami, kubu pertahanan kami itu hanya padamu Tuhan. Di saat pada kesesakan, di saat kami tidak tahu berbuat apa Tuhan, kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percaya. Terpujilah Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari teman-teman yang di rumah, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Hanya kepadamu Tuhan mata kami memandang, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, dan berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan kami percaya Bapa, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga,
janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan, ini deklarasi kami percaya apapun yang terjadi, separah apapun hidup kami sekarang, sejelek apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari saya ajak teman-teman untuk kita menyembah. Selamanya Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai nafas habis kami Tuhan. Kau percaya kepadamu Tuhan, kau mau menyembahmu Tuhan, kau mau hidup bagi Tuhan, sebab hidup kami Tuhan adalah untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Kau Rajaku, haleluya. Kau yang ditinggikan, Kaulah harapanku kepadamu Tuhan. Mataku memandang, dengan berkat biar semua yang bernafas, biar semua yang hidup Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau murahan. Janji-Mu Tuhan yang menghidupkan kami ya Bapa. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Bapamu. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Adapun Tuhan jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin Tuhan.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah harapan kami, Engkaulah sandaran kami. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kalau sampai detik ini kami masih bisa beribadah meskipun secara online. Kami tahu bahwa semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Begitu banyak hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan satu bagian kami mengatakan bahwa kami tidak bisa membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dalam sepanjang minggu yang telah kami lewati. Begitu banyak berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami terima. Dan kalau hari ini kami ingin beribadah, kami tahu bahwa itu kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami semua. Kami tahu bahwa pujian penyembahan kami adalah suatu persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan biarlah pada saat ini juga kami rindu untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa setiap hati kami, untuk kami benar-benar memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu jatuh dalam setiap kehidupan kami akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat kali ganda. Sehingga kehidupan kami, masa muda kami menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar bahwa banyak hal yang seringkali kami tidak bisa kuasai dalam kehidupan kami. Seringkali kami harus jatuh bangun di dalam dosa, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu memulihkan kehidupan kami. Kasih-Mu menerima kami apa adanya, dan kami tahu bahwa kasih Tuhan, itulah kasih yang tanpa syarat. Dan kami telah menerima kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkau mati bagi kami, Engkau berkorban bagi kami. Engkau melayakan kami untuk kami bisa menyebut Engkau sebagai Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati bila setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan, kami ditegur, kami diubahkan. Kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Yang akan terus menerangi setiap langkah kami. Sehingga kami terus berjalan sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melayani pada saat ini. Bila masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai rambut mereka memutih pun penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Saat ini kami ingin menenangkan setiap hati dan pikiran kami. Kami ingin duduk tenang, kami ingin menjadi seorang murid yang benar-benar siap diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami perlu bersyukur Tuhan kalau kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kalau memang masih berdiri silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Shalom semuanya. Oh enggak, kalau anak muda enggak gitu salamnya. Shalom gitu ya. Salam dimanapun Anda berada, percayalah bahwa cinta kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita.
Sebenarnya cukup sedih kita tidak bisa beribadah secara langsung, kita beribadah secara online. Tapi saya tahu bahwa semua dalam kehendak Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Dan saya percaya kalau kita masih bisa beribadah meskipun secara online, saya percaya bahwa cinta kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Pada malam hari ini kita masih masuk dalam tema yang sama, bagaimana kita bertumbuh di dalam badai. Bagaimana kita terus bertumbuh di dalam Tuhan meskipun kita mengalami badai dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Anak muda ada yang hafal? Oke, yang hafal tidak perlu buka Alkitab. Tapi yang belum hafal atau tidak hafal bisa kita buka bersama-sama, mungkin di layar monitor ada, dan kita akan baca bersama-sama bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa ada suatu nasihat, ada satu kekuatan bagi jemaat di Roma, di mana mereka seringkali menghadapi penganiayaan, di mana mereka seringkali mengalami suatu hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka mengiring kepada Yesus. Dan Paulus ingin menegaskan kepada mereka bahwa ketika kita benar-benar tinggal dalam kasih Tuhan dan kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan pada saat ini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan kita bukan Tuhan yang malas. Tuhan kita bukan Tuhan yang menciptakan ciptaan kemudian ditinggalkan ciptaannya. Tuhan kita yang tidak pernah membiarkan setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kita tahu bahwa Tuhan mengatur. Sama-sama dengan saya katakan mengatur. Kata mengatur adalah bagaimana Tuhan berperan aktif dalam setiap kehidupan kita. Kata mengatur adalah bahwa memiliki rencana dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merenungkan sejenak dengan kata badai dalam kehidupan, kita akan berpikir bagaimana seringkali kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Secara sederhana saya buka ada 3 fakta tentang badai atau masalah dalam kehidupan orang percaya sekalipun. Yang pertama bahwa setiap orang pernah dan akan mengalami badai. Saya tidak berdoa yang buruk terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi saya tahu bahwa kita pernah mungkin 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, setahun yang lalu, atau barusan atau saat ini, kita mengalami badai dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan kenapa kita mengalami badai dalam kehidupan kita? Kita seringkali berpikir bahwa ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita saat teduh, kita dekat dengan Tuhan, kita suka ikut PA, kita berpikir semakin kita dekat dengan Tuhan, maka tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi fakta yang pertama dikatakan bahwa setiap orang pernah dan akan mengalami badai. Kita seringkali kangen dengan masa kecil kita, ya. Kita lihat anak-anak, adik-adik kita yang masih kecil, sepertinya mereka nggak tahu apa itu masalah hidup. Semakin kita bertumbuh dewasa, kok masalahnya semakin banyak. Kita semakin disadarkan dengan begitu banyak hal-hal yang menyakitkan hati kita. Diputus pacar gitu ya, lagi krisis gitu ya, ekonomi mungkin hari-hari ini kantong kita sudah bocor gitu ya, anak-anak kos-kosan, waduh kiriman telat dari orang tua. Mungkin hari ini kita orang yang mengalami badai, mengalami masalah dalam kehidupan kita, dan ini menjadi fakta pertama. Yang kedua bahwa setiap orang memiliki badai, memiliki masalah, proses yang berbeda-beda. Masalah saya berbeda dengan masalah teman-teman di rumah. Masalah saya berbeda dengan, di sini ada keyboardis yang mengirim saya. Masalah setiap orang berbeda. Dan setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda untuk bisa melewati proses itu. Melewati badai dalam kehidupan. Ada orang yang mengalami masalah, mungkin hari-hari ini dia mengalami bully. Jadi bully di sekolah. Atau dia dilecehkan di dalam keluarganya. Ada masalah pergumulan dengan orang tuanya mungkin mau pisah. Ada masalah mungkin di dalam sakit penyakit. Kita mengalami kehilangan dalam kehidupan kita. Kehilangan handphone, kehilangan pacar gitu ya. Bahkan kehilangan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan setiap orang memiliki tanggungan berbeda.
Ada orang yang seringkali iri, wah kamu masalahnya ringan, saya berat sekali. Bahkan setiap orang merasa bahwa masalahnya paling berat dalam hidupnya. Kayak Ishak, masalah saya berat sekali. Datang lagi orang yang kedua, masalah saya berat sekali. Gitu ya. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Nanti kita akan baca satu bagian. Dan yang ketiga bahwa setiap orang pasti bisa melewati badai. Sama-sama dan saya katakan pasti bisa. Belum semuanya, pasti bisa. Badai yang diizinkan Tuhan tadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita terpuruk, tidak membuat kita semakin hancur kehidupan kita. Tapi menjadi masalahnya apakah kita sadar bahwa kita melewati badai itu dengan siapa? 2 minggu kemarin kita sudah dengar bagaimana Kak Ishak, Kak Anto membahas bagaimana murid-murid bersama dengan Yesus mereka melewati badai. Bahkan ketika murid bersama-sama mereka melewati badai, ketika mereka dekat dengan Yesus, Yesus bersama dengan mereka, mereka melewati badai. Tapi yang ketiga adalah satu sukacita bahwa setiap orang pasti bisa melewati badai. Pertanyaan saya adalah dengan siapa dia melewati badai tersebut? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 untuk menjawab tiga hal ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya ulangi lagi bahwa masalah kita itu biasa. Kalau mungkin hari ini ada yang termengek-mengek gitu, termehek-mehek menangis gitu dengan Tuhan, it's okay. Saya pun pernah mengalami satu titik di mana saya harus hancur hati dengan Tuhan, saya berlutut, saya nangis di hadapan Tuhan. Karena saya merasa bahwa masalah yang saya alami sangat berat. Itu wajar. Tapi firman Tuhan menegaskan pada saat ini bahwa masalah kita, pencobaan kita adalah pencobaan biasa. Dikatakan kenapa? Karena tidak akan mungkin melebihi kekuatan manusia. Bagian selanjutnya ada janji Tuhan. Sebab Tuhan setia. Sama-sama dan saya katakan Tuhan setia. Dia Tuhan yang setia dikatakan. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita sekalian dicobai melampaui kekuatan kita. Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia atau Tuhan akan memberi kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah membiarkan kita. Firman Tuhan mengatakan tidak akan membiarkan kamu dicobai. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Terjemahan lain mengatakan kekuatan. Saat ini saya rindu untuk kita merenungkan bagian sejenak, mengapa seseorang mengalami badai dalam hidupnya. Dan ini menjadi pertanyaan seringkali orang bertanya kepada saya, Kak, Pastor, kenapa ya saya punya masalah? Kenapa saya dekat dengan Tuhan punya masalah, saya jauh dengan Tuhan punya masalah? Saya punya masalah tambah punya masalah lagi gitu ya. Saya mulai daripada masalah mengejar saya. Banyak orang yang bergumul dan bertanya-tanya bahkan satu titik bahkan orang menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dengan masalah yang dialami dalam hidupnya. Sekali lagi mengapa seorang mengalami masalah badai dalam kehidupannya? Hal yang pertama, kita bisa buka di dalam Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yunus pasal yang pertama atau Yunus pasal yang 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah kalau teman-teman baca dalam ayat yang ke-1, kita langsung ayat yang ketiga saja. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri, ayat yang ketiga, ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari apa? Hadapan Tuhan, hadapan Yahweh. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan Yahweh menurunkan apa? Angin ribut ke laut. Lalu terjadilah apa? Badai, bukan hanya badai biasa, badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul dan hancur. Kalau kita melihat sejenak, kenapa itu terjadi? Kita lihat ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, ayat yang kedua, pergilah ke Niniwe. Ke kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus tidak mau memberitakan firman ke Niniwe.
Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Yunus ingin berpaling dari hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga menariknya bahwa Yunus sebenarnya tidak lari daripada Niniwe, tapi Yunus lari dari hadapan Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan ada di mana saja. Dia tidak mau menyelamatkan Niniwe karena dia tahu kalau dia datang memberitakan Injil. Dan ketika orang Niniwe bertobat, maka Tuhan tidak akan hendak menghabiskan Niniwe. Niniwe bukan bangsa Israel. Yunus tidak mau ada bangsa lain yang diselamatkan selain orang Israel. Yunus berpikir bahwa hanya orang Israel yang layak diberitakan untuk pertobatan. Dan Tuhan ingin memerintahkan Yunus untuk menyelamatkan Niniwe, memberitakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Hal yang pertama, mengapa terjadi badai dalam kehidupan seseorang? Dengan tujuan bahwa menyadarkan seorang akan jalan atau keputusan yang salah. Saat ini saya ingin kita introspeksi diri kita dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak muda. Seberapa sering kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita? Saya tidak bermaksud menghakimi. Saya tidak bermaksud memojokkan kehidupan anak-anak muda saat ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita hidup seturut dengan kehendaknya. Ketika kita menyuruh seseorang, kalau mungkin ada yang punya anak tinggal atau ada punya karyawan, kita maunya apa yang kita perintahkan dalam hidupnya dia lakukan. Tolong kamu belikan gula. Tiba-tiba dia beli apa? Garam. Kita bisa naik darah gitu ya. Kamu tadi sudah beli gula, kenapa belinya garam? Itu manusia. Dan Tuhan kita pun memiliki banyak kehendak dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita yang tidak mau taat. Dia bukan Tuhan yang jahat, dia Tuhan yang mengasihi. Saya beberapa waktu lalu saya mendengar satu khotbah dari Pastor Gilbert. Dia bahas tentang ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia normal atau orang normal. Orang normal adalah orang yang ketika dibaikin menjadi baik. Saya ulang lagi, orang normal adalah orang yang ketika dibaikan, diperbuat baik, dia dibaikin menjadi baik. Kamu kok kerjakan tugas matematika? Kamu kok masuk sekolah, masuk sama dia kok on time sekali? Gurunya galak ya? Kok kamu takut, kamu kok kerjakan semua tugasnya, kamu nggak mau terlambat? Enggak. Gurunya itu baik sekali, saya nggak mau menyakiti hatinya. Guru itu perhatian sekali, saya nggak mau membuat dia kecewa terhadap saya. Kamu kok jadi suami kok pulangnya on time gitu ya. Kamu kok jadi istri dengar-dengaran kepada suami. Istri kamu atau suami kamu galaknya? Enggak. Saya enggak mau melukai hatinya. Saya ingin menjadi suami, menjadi istri yang baik buat dia. Dan ini adalah orang yang normal, adalah ketika seseorang mendapatkan kebaikan, dia berbuat balik kembali kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Dan saya berharap bahwa kita harus seperti orang seperti ini. Tapi Pastor Gilbert bilang ada orang yang kedua adalah orang yang sakit jiwa. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi orang Pastor Gilbert bilang bahwa ada orang yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa adalah orang yang dibaikin justru dia kurang ajar. Ada? Ada. Saya berharap di sini tidak ada. Amin. Nah, orang yang dibaikin justru dia kurang ajar. Ada guru yang baik di sekolah, justru dia yang kurang ajar sama gurunya. Dia justru yang tidak mengerjakan tugasnya, dia datang terlambat, suka-sukanya sendiri. Ada istri yang baik, ada suami yang baik, tapi dia kurang ajar terhadap pasangannya. Ada orang tua yang berbuat baik sama dia, tapi kurang ajar kepada orang tuanya. Ada anak-anak yang teman-teman yang mungkin mendapatkan kebaikan, tapi teman-teman melihat bahwa dia semakin kurang ajar. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diizinkan mengalami badai dalam kehidupannya. Melewati proses teguran sehingga dia diubahkan untuk menjadi orang yang baik. Tuhan menghendaki kita, Tuhan tidak pernah memaksa dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ingin membentuk kita melalui keadaan yang ada. Kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau mau berubah dan engkau mengatakan, Tuhan, ubah hatiku. Bersyukur. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita sehingga Tuhan tidak mengubah hati kita, maka Tuhan akan mengubah keadaan kita. Apa yang terjadi? Yunus mengalami keadaan di mana dia mengalami badai yang begitu dahsyat dalam kehidupannya. Kalau saat ini engkau hidup dalam kenyamanan, dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, terus tinggal dalam ketaatan. Jangan sampai ketika hatimu berubah, keadaan yang akan diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa seseorang mengalami badai dalam kehidupannya? Mengapa seseorang melewati proses yang berat dalam kehidupannya?
Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Setiap orang tadi saya katakan memiliki proses yang berbeda, memiliki ujian yang berbeda. Saya hanya 2 poin saat ini, karena kita ibadah secara online, kita mungkin tidak bisa terlalu lama untuk menyaksikan seperti ini. Jadi saya hanya bagikan 2 poin ini saja. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam, nah ini gak enak, kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada kesengsaraan, diharapkan seseorang melewati proses dalam kehidupannya itu, tanda kutip kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Menimbulkan iman. Dan pengharapan ayat yang kelima itu tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada kesengsaraan, diharapkan menimbulkan ketekunan. Dan kemudian ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Seorang akan tahan uji. Ada orang-orang yang ketika mengalami badai dalam kehidupannya, justru dia semakin tekun dengan Tuhan. Dia semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia semakin melekat kepada Tuhan. Kemudian ketekunannya itu akan melahirkan tahan uji. Sebuah emas untuk dimurnikan itu harus dibakar. Semakin emas itu dibakar, dia semakin dimurnikan. Kalau di situ ada kotoran atau benda-benda lain, kayu atau serbuk-serbuk lain, itu akan terbakar. Tapi emas itu akan dimurnikan melalui peleburan atau melalui api. Dan ketika seseorang itu melewati tahan uji, maka akan muncul namanya pengharapan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Tuhan, kasih Kristus telah, bukan akan, telah dicurahkan di dalam hati saya dan teman-teman semua oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang kau alami saat ini, tapi saya percaya bahwa kalau saat ini engkau mengalami badai dalam kehidupanmu, engkau melewati masalah dan proses yang mungkin berat dalam kehidupanmu, satu hal yang perlu kita renungkan bahwa kita perlu memperbesar kapasitas iman kita. Kita perlu untuk semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita hanya doanya kalau ingat saja pas doa makan. Tapi hari ini ketika kita melewati badai dalam kehidupan kita, kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan ketika kita sudah meninggalkan badai, kita tetap setia dengan Tuhan. Terus saya katakan bahwa jangan sampai hati kita berubah. Kalau hati kita berubah, maka keadaan yang akan berubah. Saya tutup dengan bagian tentang kisah di dalam Hakim-Hakim. Kalau teman-teman baca dalam kitab Hakim-Hakim, ada 12 hakim di situ. Hakim mayor dan hakim minor. Nah, teman-teman selidiki kenapa muncul pergantian hakim di situ? Karena gini, ada satu siklus yang terjadi oleh orang Israel pada zaman Hakim-Hakim, di mana Tuhan sendiri yang memerintah dan hakim-hakim ini sebagai wakilnya Tuhan. Nah, siklusnya seperti ini. Ketika orang Israel sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika mereka setia dengan Tuhan, kehidupan mereka diberkati. Kehidupan mereka penuh dengan kemurahan Tuhan. Kehidupan mereka penuh dengan berkat Tuhan. Mereka dijaga, mereka tidak mengalami kekalahan dalam berperang. Tapi begitu mereka hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Nah, ketika mereka melupakan Tuhan, Tuhan izinkan mereka dijajah. Tuhan izinkan mereka mengalami kegagalan. Tuhan izinkan mereka mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami hal yang buruk dalam kehidupan mereka, mereka sadar bahwa mereka perlu bertobat. Mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka perlu berubah dalam hati mereka, dalam tindakan mereka. Dan ketika mereka berubah, maka mereka kembali ke poin yang pertama, bahwa mereka hidup dalam ketaatan. Ketika mereka taat, mereka diberkati. Ketika mereka diberkati, mereka melupakan Tuhan, mereka ditegur oleh Tuhan. Ketika mereka ditegur oleh Tuhan, mereka bertobat, mereka dipulihkan, dan terjadi sampai
kurang lebih 12 kali terjadi. Siklus itu terus terjadi dalam kebangsaan Israel. Bahkan siklus ini seringkali kita sadar atau tidak sadar terjadi dalam kehidupan kekristenan kita saat ini. Ketika kita diizinkan mengalami masalah, kita merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dalam kehidupan kita. Benar? Kita merasa bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Tapi ketika kita hidup dalam zona nyaman, kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Sehingga seringkali Tuhan membuat keadaan untuk kita kembali kepada jalannya. Malam hari ini, saat ini juga saya ingin berdoa bahwa apapun yang terjadi, kita selalu melekat kepada Tuhan. Kita kembali pada ayat yang penutup, dikatakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama dengan saya katakan, mendatangkan kebaikan. Engkau melewati badai dalam kehidupanmu, percayalah, akhirnya selalu happy ending. Selalu happy ending, berakhir bahagia. Saya nggak terlalu suka dengan film yang akhirnya sedih gitu ya. Saya suka selalu berakhir dengan bahagia. Kehidupan kekristenan selalu berakhir bahagia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata mengasihi di sini adalah orang yang benar-benar telah menerima kasih Tuhan. Dan mereka yang meresponi kasih Tuhan dengan benar. Saya ulangi lagi, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak menerima kasih Tuhan. Jadi orang yang bisa mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Oke? Jadi jangan berpikir bahwa kita mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. No, bukan itu. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan telah memberikan anugerahnya buat kita. Nah, ketika orang itu menerima kasih Tuhan, maka harusnya dia seperti orang normal. Bukan seperti orang apa tadi? Yang dikatakan oleh Pastor Gilbert. Bukan seperti orang tidak normal. Dikatakan orang yang sakit jiwa. Dapat kebaikan Tuhan tapi melupakan Tuhan. Nah, orang yang normal adalah orang yang mendapatkan kasih Tuhan, dia membalas kebaikan Tuhan. Kemudian dikatakan itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang ajaib dalam kehidupanmu. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Apapun jadi pergumulan saat ini, percayalah bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk di hadapan Tuhan untuk Dia bisa menolongmu. Saya ulangi lagi. Tidak ada masalah yang begitu besar sehingga Tuhan tidak mampu untuk menolong kehidupanmu. Kalau kita mengatakan bahwa masalah kita besar, mohon maaf, kita sedang mengecilkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengatakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Tuhan saya adalah Tuhan yang ajaib. Dan kita percaya bahwa masalah yang terjadi membuat kita semakin bertumbuh. Membuat kita semakin percaya. Membuat kita semakin memiliki pengharapan. Membuat kapasitas iman kita semakin diperbesar. Saya merindukan pada saat ini kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, mari kita tundukkan kepala. Saya rindu untuk berdoa buat setiap teman-teman semua dimanapun engkau berada. Saya merasakan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita saat ini. Mari engkau bisa angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Saya memberikan kesempatan 1-2 menit untuk engkau berdoa dengan Tuhan. Engkau bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Engkau bisa berharap sesuatu kepada Tuhan. Engkau bisa naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Beban dalam kehidupanmu. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang penuh kasih. Mari Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Dimanapun mereka berada, bela cinta kasih Tuhan melingkupi setiap kehidupan mereka. Bawa mereka untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Bahwa mereka untuk benar-benar mengalami pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Ajar mereka Tuhan, untuk mereka semakin tekun, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, sehingga pengharapan mereka di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Mari Yesus, jamah kami semua Tuhan. Jamah kami. Kami mengakui kalau ada hal-hal yang kami perlu bereskan saat ini, kami ingin membereskan di hadapan Engkau. Ada hal di mana kami ingin Engkau ubah Tuhan, ubah hati kami, ubah pikiran kami. Ketika ada badai dalam kehidupan kami, kami ingin melihat kehidupan kami. Bahwa Engkau ingin melakukan sesuatu yang lebih ajaib lagi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Perbesar kapasitas iman kami untuk kami bisa melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Turunkan tangan jemaat Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau.
Kami bersyukur telah menerima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan mau berdoa buat setiap anak-anak Youth Joshua Generation, bahkan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati kehidupan mereka. Campur tangan daripada Elohim Yahweh menyertai kehidupan mereka. Bawa mereka Tuhan untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa kasih Tuhan yang terlebih dahulu. Kami terima pemulihan daripada Engkau Tuhan. Di tengah COVID-19 saat ini kami percaya bahwa pemagaran Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Bila kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Bila firman Tuhan membentuk setiap kehidupan kami sehingga kami menjadi sempurna dan segambar dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami menggantungkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada saat ini. Seluruh tim yang ada, seluruh Praise and Worship Team, PAW, multimedia, bahkan seluruh yang melayani pada saat ini. Kau berkati kehidupan mereka. Masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai putih rambut pun mereka diberkati oleh Tuhan. Kamu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus memberkati setiap kehidupan kami semua. Firman yang kami dengar itu membawa kami untuk benar-benar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Meskipun badai kami alami saat ini, tapi kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami juga memberkati Tuhan buat setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan, baik secara online Tuhan. Kau berkati setiap persembahan. Orang siapa yang menabur maka mereka akan menuai dengan sukacita. Kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati orang tua mereka. Berkati apa mereka yang membutuhkan. Kami percaya campur tangan Tuhan melingkupi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap kehidupan pelayan-pelayan Joshua Generation. Kau berkati Tuhan. Bahkan dalam rencana kami untuk ulang tahun Joshua Generation, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh panitia yang ada Tuhan berkati. Dan pada akhirnya Tuhan kami akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terima berkatnya. Sidang jemaat yang Bapa kasihi, pulanglah. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan sebagaimana engkau dengar saat ini. Percayalah bahwa engkau memiliki Tuhan yang membela kehidupanmu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati. Dibuatnya engkau berhasil dan beruntung dalam setiap apapun yang dikerjakan. Dibuatnya engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dibawanya engkau untuk menikmati kasih dan kemurahannya. Engkau akan menjadi orang yang paling berbahagia karena engkau memiliki janji Tuhan dalam kehidupan. Engkau akan mengalami pertolongan dan mujizat daripada Dia. Dan terimalah berkat dan sukacita melalui persekutuan dengan Bapa Yahweh, Putranya itu Yesus Kristus dan Rohnya Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai pada sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Semua terima berkat Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.